Indah melihat ada sosok wanita lagi tengkurap, lagi telungkup. Terus tangannya lagi pegang-pegangin kertas gitu. Dikumpal-kumpal kan macam bola kayak gitu loh, Wak. Memang ini kerjaan kau ya, kata si Indah dalam hati kan. Dia nengok. Indah nyeletuk ke Mbak Leli, Mbak, kamu bisa lihat hantu juga po, kata dia kayak gitu kan. Nggak bisa. Tapi aku tahu memang dari orang-orang, katanya di gudang ini ada yang suka usil kuntilanak lempar-lempar kertas, kata dia kayak gitu. Ngapa kau bisa lihat? Enggak, padahal iya, memang ditengok sama si Indah, Wak. Menyadari ada yang nggak beres di situ, mereka pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa segera pergi dari gudang. Dah, lanjut lagi kan, set. Setelah selesai tugas cek stok sepatu, mereka balik lagi ke dalam toko. Nah, pas sudah nyampe di toko ini, Wak, Indah lihat lagi hal yang janggal di situ, yaitu ada jejak berlumpur yang mengotori lantai toko. Tapi anehnya jejak itu bukan jejak kaki biasa. Jejak kan biasanya kaki kan. Ini enggak. Jejak yang dilihat sama Indah itu adalah jejak sebelah kiri kaki dan jejak sebelah tangan kanan. Terbayang sama kalian kan? Bukan dua kaki macam manusia pada enggak. Satu kaki kiri, satu tangan kanan. Satu tangan, satu kaki. Sosok apa nih kok bentuknya aneh kali, dalam hati si Indah kan. Terus ada kawannya lagi datang, Mbak Mila namanya. Kenapa, Dek? Ada jejak kaki ya, katanya. Iya, Mbak, kata Indah kan. Oh, udah tuh biasa, aku ambil aja pel, kolap dah. Biasa udah di sini. Kata bapak aku itu tuh memang sosok yang suka merayap dari toko ke toko. FYI bapaknya Mbak Mila ini security senior di mall itu, Pak. Wak. Oh iya kah? Ya sudahlah, kata si Indah kan. Indah memilih untuk tidak ambil pusing. Dia langsung pergi ke ruang OB, diambillah pel, di pelnya lah jejak kaki sama tangan itu kan, untuk membersihkan lumpur tadi tuh. Pas lagi ngepel itu, Wak, tiba-tiba Indah ini macam dapat penglihatan orang indigo kayak gitulah mungkin kan. Dalam penglihatannya Indah melihat ada sosok anak kecil yang tidak punya tangan kiri dan tidak punya kaki kanan. Dan di penglihatan itu Indah juga melihat sosok ini merayap dengan sangat cepat hingga meninggalkan bekas lumpur di lantai. Oh, ternyata dia inilah, sosok anak kecil inilah yang dia lihat abis ngotorin itu. Astagfirullahaladzim, tuh bayang. Ya Allah ya Rabbi. Ketakutan, Wak, di situ Indah. Itu agak seram tuh, Nadia. Nggak pernah aku tengok penampakan kayak gitu ya. Lah, dia sambil baca-baca doa, dia bersihkan aja lah itu jejak kaki si anak kecil yang merayap itu kan. Nah, lalu pada jam 9 pagi toko ini pun dibuka. Alhamdulillahnya hari itu berjalan lancar-lancar aja setelah kejadian tadi kan. Tapi memasuki jam 3 sore, mereka yang sedang bekerja di lantai 2, Wak, tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong dari lantai 1. Kencang kali suaranya Nadia sampai terdengar sampai lantai 2. Dan pas dicek ternyata yang teriak ini kawan kerjanya si Indah, namanya Lisa. Kesurupan si Lisa ini jam 3 sore tuh. Banyaklah dari beberapa karyawan di lantai 2 tuh turun juga tuh ke bawah nengok siapa, nengok si Lisa ini kan. Tapi Indah nggak waktu itu, dia stay aja di atas. Barulah beberapa saat kemudian SPG yang tadi turun ke bawah ini ceritalah di atas kalau sebelum kesurupan katanya si Lisa ini tiba-tiba didatangin sama mbak-mbak SPG. Nih, mbak-mbak SPG yang penampilannya sangat tidak biasa. Si mbak SPG ini memang pakai seragam toko mereka, Wak, pakai seragam toko, tapi rambutnya tergerai panjang kali, nyentuh lantai. Kan nggak pada umumnya tuh kan, Wak. Biasanya kan SPG yang rambutnya panjang pasti selalu disanggul gitu. Ini nggak terurai. Udahlah terurai, rambutnya panjang kali itu sampai lantai. Itu Lisa disamperin si mbak-mbak SPG ini. Nah, belum sempat Lisa mencerna keanehan itulah dia langsung pingsan, nggak sadarkan diri. Rupanya dia langsung dirasuki sama si hantu tuh. Nah, tuh SPG rambut panjang tuh. Nah, dengar cerita itu Indah langsung mikir, kok rasanya hari ini aneh kali ya. Dari tadi pagi aku nih udah ditampakin sama setan-setan yang muncul. Terus sekarang Lisa kesurupan, dia ditengokin sama setan juga. Ini kok nggak kayak biasanya nih, biasanya nggak kayak gini, kayak gitulah kan intinya. Masih ingat kan, Wak, Indah nih biasanya cuma ditengokin 1-2 kali aja, jadi kok tumben rame ya. Udah lah tuh, lanjut lagi kerja seperti biasa. Setelah si Lisa kesurupan, Wak, jam 4 sore gitulah, Indah ini diajak sama kawannya namanya Mbak Dewi buat ngecek stok di gudang lagi. Dan kali ini mereka nggak cuma berdua, ditemanin sama satu anak magang laki-laki namanya Bimo. Mereka bertiga pun punya tugas masing-masing waktu itu, Wak. Indah sama Mbak Dwi bertugas mencatat stok baju yang ada di gudang, sedangkan Bimo tugasnya mengangkut stok baju dari gudang ke depan toko buat display kan. Jadi berarti si Bimo yang mobilitas nih jalan keluar masuk. Nah, pas mereka bertiga sedang sibuk sama kerjaan masing-masing, tiba-tiba ketika Indah sama Mbak Dwi ini lagi sibuk nyatat stok barang, Indah dengar ada suara langkah kaki menghampiri mereka. Dipikirnya itu suara siapa? Suara Bimo kan, yang lagi memang bolak-balik dari gudang ke tempat display kan. Indah nyeletuk lah nanya di situ, udah ramai pengunjung Bim, gimana? Kata gitu kan. Hening,
Wak nggak ada jawaban. Ini suara tapak tuh masih terdengar tuh. Karena Bimo nggak jawab, akhirnya Indah pun nolehlah kepalanya ke sumber suara ke belakang itu. Nah, waktu ditoleh itu Nadia, disitulah akhirnya Indah tahu kalau suara langkah yang baru saja datang itu bukan suara langkahnya si Bimo, Wak. Yang baru saja datang menghampiri si Indah itu adalah